Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irita Blulo dari program studi Teknik Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas rancangan topologi yang saya buat berdasarkan studi kasus yang diberikan terkait adanya permasalahan suatu perusahaan yang dimana jaringan komputer di suatu perusahaan tersebut mengalami kendala, di antaranya seperti koneksi internet yang tidak stabil, terus ada koneksi antar gedung atau antar departemen sering terputus, dan yang terakhir itu ada permasalahan atau kendala, yaitu kendala akses ke file server itu yang lambat, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan atau merancang suatu topologi seperti pada berikut, seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan pemetaan perangkat terlebih dahulu dengan contoh seperti ini. Nah, di sini saya akan coba bahas satu persatu tiap gedungnya seperti itu. Kebetulan pada studi kasus yang diberikan atau pada soal yang diberikan itu terdapat 3 gedung, yang dimana pada gedung A atau gedung utama, saya menyebutnya di sini soalnya terdapat server seperti itu. Nah, di sini pada gedung A saya menyimpan atau menaruh device router yang dimana saya beri nama router core. Nah, router core ini di sini dia sebagai router pusat atau router utama yang menghandle kedua router pada gedung B dan C seperti itu. Nah, pada router core ini nantinya kita akan konfigurasi untuk dari sisi server terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama dari router turun ke switch. Nah, switch ini sebagai pembagi untuk nantinya kita sambungkan kedua server yang telah kita buat atau kita konfigurasi seperti itu. Nah, di sini juga terdapat PC administrator atau bisa diartikan sebagai PC admin, yang dimana di sini sebagai contoh yaitu seorang network administrator dapat mengkonfigurasi atau testing suatu jaringan dari server seperti itu. Nah, yang selanjutnya terdapat 2 server. Yang pertama di sini ada server A untuk lantai 1 dan yang kedua itu server B untuk lantai 2, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pada server A dan B itu IP-nya satu segmen. Jadi kita akan menggunakan IP dengan network 192.168.1.0 untuk ketiga perangkat di bawah ini, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke gedung B. Nah, di sini terdapat router core-nya atau router utama pada gedung B, lalu turun kepada switch sentral, di mana switch sentral ini sebagai switch yang berada di tengah-tengah atau switch yang berada di pusat sebelum kita bagi atau kita cabang lagi ke switch yang berada di tiap lantainya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan VLAN sebagai bentuk keamanan dan juga efisiensi terhadap manajeable IP yang digunakan, kurang lebih seperti itu. Di sini bisa terlihat saya menggunakan beberapa IP yang berbeda atau segmen yang berbeda. Di sini ada 192.168, 10 titik sekian, selanjutnya ada 20 titik sekian, dan yang terakhir ada 30 titik sekian. Nah, di sini tiap lantai itu memiliki berbeda IP atau segmennya itu berbeda gitu, karena sebagai bentuk dari keamanan dan efisiensi kita juga dapat mudah untuk memanajebalnya gitu, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba lihat konfigurasi pada suite tiap lantainya seperti itu. Nah, lanjut ke gedung C. Nah, untuk gedung C di sini terdapat router sebagai router utama yang berada di posisi gedung C seperti itu. Nah, di sini juga terdapat suite sentral, di mana suite gedung C ini atau suite sentral pada gedung C ini nantinya akan membagi terhadap akses point yang berada di tiap lantainya. Nah, di sini juga menggunakan VLAN sama seperti sebelumnya,
kita gunakan VLAN untuk manageable IP dan juga bentuk sebagai salah satu bentuk pengamanan seperti itu. Nah, di sini terdapat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk terkait perangkat apa saja yang digunakan, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan coba masuk untuk kita lanjut ke konfigurasi, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke gedung C. Nah, untuk gedung C di sini terdapat router sebagai router utama yang berada di posisi gedung C seperti itu. Nah, di sini juga terdapat suite sentral, di mana suite gedung C ini atau suite sentral pada gedung C ini nantinya akan membagi terhadap akses point yang berada di tiap lantainya. Nah, di sini juga menggunakan VLAN sama seperti sebelumnya. Kita gunakan VLAN untuk manageable IP dan juga bentuk sebagai salah satu bentuk pengamanan seperti itu. Nah, di sini terdapat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk terkait perangkat apa saja yang digunakan, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan coba masuk untuk kita lanjut ke konfigurasi. Untuk konfigurasi yang akan saya lakukan di sini, saya akan mencoba konfigurasi pada router gedung A seperti itu atau router core-nya. Kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu, tetapi di sini saya tidak menggunakan CLI untuk mempercepat proses konfigurasi IP. Kita menggunakan graphical user interface saja agar dapat lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.1.1 untuk IP pada interface Gigabit Ethernet 0 atau interface pertama pada router tersebut. Nah, untuk subnet mask di sini saya akan mencoba menggunakan /29 karena sebagai bentuk keamanan juga, dan perangkat yang kita gunakan di sisi server itu hanya beberapa, seperti contohnya terhitung mungkin dari IP router itu sendiri 1, 2, 3, dan 4 berserta server, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak gunakan /24 yang dimana /24 itu memiliki banyak sekali host atau IP yang bisa digunakan, dan itu mungkin selain tidak efisien juga rentan terhadap keamanan jaringan yang digunakan. Misalnya bisa saja orang lain dapat memakai atau menggunakan IP tersebut untuk penyalahgunaan atau dan sebagainya seperti itu. Nah, kita akan coba konfigurasi menggunakan /29 seperti itu. Kita akan isikan 248 seperti ini. Lalu kita akan on. Nah, setelah itu kita tunggu sampai lampu indikator ini berwarna hijau seperti itu. Kita akan lanjut nantinya testing jaringannya pada PC administrator, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu. Sambil menunggu, di sini saya kebetulan sudah mengkonfigurasi PC administrator ini menggunakan IP atau host 4 seperti ini kurang lebih. Nah, saya akan coba tunjukkan dulu pada sisi server. Nah, di sisi server ini saya menggunakan IP, kita coba masukkan 192.1.2 seperti ini. Titik 3. Nah, untuk gateway kita masukkan IP router. Nah, untuk subnet mask-nya kita coba masukkan juga /29 atau ujungnya 248, kurang lebih seperti ini. Kita close, lalu kita masuk ke server A atau server yang berada di lantai 1. Nah, di sini kita isi juga.
kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan coba melakukan pengujian atau testing pada jaringan segmen 1.0 atau network 1.0 kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba akan ping ke kedua server tersebut untuk membuktikan bahwa server atau jaringan yang kita konfigurasi itu sudah tersambung dan sudah bisa melakukan koneksi seperti itu. Kita ping ke server yang pertama. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kita saat melakukan pengujian ping itu terdapat replay dari perangkat yang kita tuju seperti itu. Untuk satu lagi, kita coba tes. Nah, keduanya terlihat sudah replay. Ini menandakan konfigurasi yang kita barusan buat itu bisa dibilang sudah aman atau sudah bisa saling terkomunikasi seperti itu. Nah, jika sudah bisa komunikasi seperti ini, kita akan close dan kita akan lanjut untuk konfigurasi pada interface yang selanjutnya atau untuk penghubungan kepada gedung B dan gedung C. Untuk pada interface 01 atau interface yang kedua, di sini saya akan coba menggunakan IP seperti ini 192.168.100.1 dan subnet masknya yaitu /30 atau yang mempunyai host sebanyak 2 gitu. Karena alasannya IP yang digunakan itu ya memang hanya 2 dari router core dan gedung B untuk alasan keamanan juga. Nah, kita masukkan seperti ini 252. Nah, seperti ini. Kita checklist supaya interface-nya menyala atau on. Nah, untuk yang selanjutnya pada interface yang ketiga atau untuk menghubungkan jaringan ke gedung C, di sini saya menggunakan IP seperti ini 200.1 yang dimana subnet masknya sama yang seperti sebelumnya. Kita akan gunakan subnet mask yang memiliki host sebanyak 2 buah kurang lebih seperti itu. Kita klik on. Nah, lanjut kita akan konfigurasi di sisi router gedung atau tiap gedungnya. Di sini saya akan coba memulai untuk yang gedung B terlebih dahulu. Nah, kita isi terlebih dahulu seperti ini 100.2. Nah, setelah itu kita klik on. Nah, di sini setelah kita klik on, kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap koneksi antar router tersebut. Kita akan coba ping dari router di sini. Nah, kita coba ping ke router core atau router pusat yang berada di gedung A 100.1. Nah, dapat kita lihat di sini pada percobaan atau pengujian simulasi ping kita mendapatkan pesan sukses yang dimana koneksi atau komunikasi kita berhasil terhadap router pusat seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kemungkinan besar ketika kita akan coba ping atau tes koneksi dari router core atau router pusat, kemungkinan akan berhasil karena di sini juga sudah dapat komunikasi seperti itu. Lanjut kita ke konfigurasi pada gedung C. Kita isi sesuai yang tadi 200.2. Kita on. Lalu kita masuk ke terminal untuk coba ping terhadap router pusatnya seperti itu 203. Nah,
Di sini juga sama, sudah terdapat pesan sukses yang dimana kita telah berhasil menghubungkan kedua router tersebut atau antar router. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang selanjutnya saya akan coba lanjut untuk mengkonfigurasi VLAN, atau kita akan membuat interface virtualan seperti itu pada router tersebut. Setelah mengkonfigurasi VLAN juga kita akan membuat selain dari VLAN, kita akan coba buat juga atau konfigurasi DHCP server pada eh, router gedung B dan gedung C, kurang lebih seperti itu. Ini saya akan coba fokus terlebih dahulu ke dalam posisi gedung B atau segmentasi jaringan konfigurasi di pada lokasi gedung B seperti itu. Kita buka router, kita masuk CLI. Nah, di sini saya akan coba buat terlebih dahulu interface virtualan pada router gedung B di interface gigabit Ethernet 0/1 seperti itu. Kita enable, setelah enable kita masuk ke configure terminal. Nah, pada ketika sudah masuk ke dalam menu config atau konfigurasi terminal, kita akan masuk atau kita akan mencoba lanjut. Nah, di sini pembuatan interface virtualannya. Kita masukkan terlebih dahulu, bisa kita singkat menjadi interface spasi gig seperti ini yang menandakan interface tersebut gigabitnya seperti itu. 0/1 titik. Nah, pada titik ini kita akan membuat ID VLAN-nya, karena kita tadi saya sudah menjelaskan ada 10, 20, 30. Nah, saya akan coba ketikkan 10 terlebih dahulu untuk pembuatan interface virtualnya seperti itu. Lalu kita akan encapsulation .1q10. Mohon maaf, ada typo. Kurang spasi di sini. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita akan memasukkan IP address pada virtual atau pada interface virtual tersebut. Kita akan masukkan IP address-nya. IP address di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi pada gambaran rancangan topologi yang saya buat. Lalu kita masukkan subnet mask-nya. Nah, setelah selesai, kita akan coba exit. Lalu agar dapat mempersingkat waktu, saya akan coba lanjut konfigurasi untuk VLAN yang kedua, atau kita akan melakukan pembuatan virtualan interface yang kedua seperti itu. Kita masuk ke interface 0/1 seperti tadi. Nah, di sini karena saya membuat ID VLAN-nya itu berurutan, jadi saya akan coba masukkan 20 yang sudah sesuai saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah masuk, lalu kita ketikkan enkapsulasi lagi .1q20. Nah, kita masukkan IP address-nya. Kita exit. Kita akan lakukan hal yang sama untuk VLAN yang berikutnya. Nah, setelah selesai, kita akan coba exit, lalu kita write konfigurasinya. Nah, setelah itu saya akan coba membuat DHCP pool untuk ketiga interface VLAN tadi. Lanjut, kita masuk kembali ke dalam konfigurasi terminal.
Nah, di sini kita akan mencoba pembuatan IP DHCP pool untuk pilan yang pertama tadi, yaitu pilan dengan ID 10 seperti itu. Kita akan coba buat dengan perintah seperti ini, IP spasi DHCP spasi pool, lalu kita masukkan namanya. Di sini saya, agar kita mudah mengingatnya, saya di sini menggunakan nama pilan 10 biar tidak tertukar atau keliru juga pada saat nanti untuk konfigurasi di switch, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masukkan networknya. Networknya itu 192.168.10.0. Di sini menyesuaikan ya, menyesuaikan IP address yang kita tadi konfigurasi pada interface-nya seperti itu. Masukkan subnet masknya juga. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada default route atau default router. Default ini akan kita arahkan ke dalam IP interface yang tadi kita buat juga sebelumnya, yaitu 10.1 untuk pilan 10 dan untuk yang seterusnya seperti itu. 10.1. Nah, setelah selesai kita exit. Kita akan coba lanjut buat untuk pilan yang seterusnya, yaitu pilan 20 dan 30. 20.0 untuk network. satu untuk yang terakhir pilan 30. Mohon maaf ada typo. Nah, kita masukkan juga untuk network ya. Kita exit, lalu kita exit, kita write. Nah, setelah seperti ini kita telah selesai mengkonfigurasi pembuatan sub interface atau pilan tadi dan juga IP pool setiap interface-nya atau setiap pilannya seperti itu. Kita lanjut ke konfigurasi switch. Nah, mohon maaf, di sini interface-nya belum on. Untuk interface 0/1-nya kita on-kan terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu indikatornya berwarna hijau, kita akan coba lihat konfigurasi pada sisi switch, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah memasukkan database pilan yang dimana di sini terdapat 3 yang sudah saya masukkan. Yang pertama ada pilan 10, pilan 20, dan pilan 30, yang dimana nama-nama pilan tersebut memiliki ID yang berbeda-beda atau memiliki ID-nya masing-masing. Nah, untuk pas Ethernet 1 atau interface yang pertama, di sini akan melakukan akses terhadap pilan 10, tetapi sebelum masuk ke interface tersebut kita akan masuk ke interface utamanya terlebih dahulu, yang dimana interface tersebut sebagai trunk seperti ini. Nah, di sini kita akan checklist yang kita gunakan saja, yaitu pilan 10, 20, dan 30 seperti ini. Nah, di sini penggunaannya itu interface yang gigabit ini sebagai trunk seperti itu. Yang selanjutnya sebagai akses pada pilan 10, dan yang kedua itu ke pilan 20, dan yang ketiga ke pilan 30. Nah, kurang lebih seterusnya seperti itu. Lalu kita akan sambungkan ke switch yang berada di tiap lantai. Nah, di sini saya mencontohkan karena di soal studi kasus itu terdapat mungkin beberapa bisa dibilang divisi atau ruangan tiap pekerjaannya. Saya akan coba mencontohkan per 2 device seperti ini. Nah, kita akan coba masuk ke dalam suite yang berada di tiap lantai tersebut. Nah, untuk
pada lantai 1, di sini kita gunakan sebagai akses pada tiap lantainya, karena sebetulnya akses di sini itu hanya meneruskan saja ya, karena untuk akses interface-nya sudah kita beri ID-nya pada switch yang berada di sentral ini. Jadi kita akan coba request IP ke server atau ke dalam router. Nah, di sini dapat terlihat permintaan DHCP berhasil diterima, atau kita berhasil meminta IP terhadap router yang berada di lantai atau di gedung B seperti itu. Nah, kita coba untuk PC yang kedua atau perangkat yang kedua. Nah, kita kembali ke status, lalu kita kembali ke DHCP. Pada saat kita request, nah di sini dapat terlihat kita sudah mendapatkan IP 10.4 yang dimana IP ini memang sudah sesuai yang sebelumnya kita konfigurasi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan coba cek ke perangkat yang selanjutnya yang berada di lantai 2. Kita akan coba request IP. Nah, di sini sudah dapat IP-nya sesuai yang juga kita konfigurasi. Di sini segmen 20 ya sudah benar, default route-nya 20.1 dan di sini mendapatkan 20.3. Karena di sini DHCP, jadi DHCP itu kita akan mendapatkan IP secara random atau IP yang memang belum terpakai seperti itu. Kita akan coba yang device selanjutnya. Di sini juga sudah berhasil mendapatkan IP ketika kita request. Nah, untuk IP-nya juga sudah sesuai. Nah, untuk PC yang di lantai 3 juga kita akan coba request. Nah, IP-nya juga sama, sudah sesuai seperti ini. Mohon maaf, di sini ada satu komputer yang belum tersambung, kita coba sambungkan. Sembari menunggu indikator berwarna hijau, kita akan coba lakukan tes uji koneksinya menggunakan ping sesama atau masih dalam satu pilan yang sama seperti itu. Kita akan coba ping. Di sini tadi mendapatkan IP 10.4, kita akan coba ping ke 10.4. 10.4. Nah, dapat terlihat saat kita melakukan ping di sini merespon atau memberikan replay terhadap komputer yang kita tuju seperti itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa kedua komputer ini sudah bisa saling terkoneksi atau sudah bisa saling berkomunikasi seperti itu. Kita akan coba ping ke gateway-nya atau ke router di gedung B 10.1. Nah, di sini juga sudah terlihat bisa replay ya. Ini sudah pasti sih ketika kita ping ke antar device-nya sudah bisa, kemungkinan besar juga untuk ping ke routernya itu atau ke pilan interface pilan 10 itu juga sudah pasti bisa. Baik, setelah kita berhasil melakukan koneksi masih dalam satu pilan, kita akan coba tes koneksi terlebih dahulu pada pilan 20 dan pilan 30. Kita tes, kita lihat dulu IP-nya. Di sini mendapatkan IP 20.4. Tapi nah, di sini sudah bisa terhubung. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung coba ping ke pilan 30 atau dalam kata lain di sini di posisi lantai 3 seperti itu. Kita akan coba ping 30. Mohon maaf, saya ada keliru. Bukan 30.4 tapi 30.3 seperti ini. Setelah saya barusan mencoba atau
testing jaringan koneksinya tiap pilan, kita akan coba ping atau uji coba koneksi antar pilan seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan divisi accounting atau pada perangkat di lantai 3. Nah, kita akan coba ping ke PC yang berada atau perangkat yang berada di lantai 1 atau pilan 10 dan yang berada di lantai 2 atau pilan 20 seperti itu. Nah, kita akan coba buka terminalnya. Kita ping 192.168 10.3. Nah, di sini dapat terlihat kita sudah bisa berkomunikasi antar pilan atau bisa disebut antar lantai. Kita sudah berhasil bisa mengkoneksikan berbagai device atau berbagai perangkat yang berbeda pada segmen IP-nya seperti itu. Nah, kita akan lanjut tes juga ke pilan 20. Nah, di sini juga dapat terlihat sama ya, kita bisa melihat hasilnya itu sudah reply yang menandakan bahwa jaringan tersebut sudah terkoneksi dengan baik seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya pada konfigurasi pada gedung B itu sudah selesai, kita akan lanjut ke konfigurasi di gedung C atau pada soal yang diberikan ini gedung C ini sebagai gedung produksi seperti ini. Saya melakukan penamaan gedung C agar memiliki nama yang kita mudah ingat seperti itu, gedung B, gedung C seperti itu. Oke, pada gedung C kita akan coba lakukan konfigurasi yang kurang lebih tidak jauh berbeda dengan gedung sebelumnya itu gedung B. Kita akan coba konfigurasi pada sisi routernya terlebih dahulu. Kita akan konfigurasi pada port yang kedua atau gigabit internet 0/1 untuk pembuatan virtual interface pilan atau virtualan seperti itu. Di sini ada, nanti kita akan coba buat 4 pilan karena pada soal itu terdapat 4 lantai, jadi saya coba gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi tiap lantainya memiliki akses point masing-masing satu untuk pada gambaran di sini, tetapi mungkin pada di studi kasus nyatanya atau real di lapangan mungkin kita nantinya bisa saja menambahkan hub di sini untuk sebuah terminal pada pembagian akses point yang misalnya kita akan menambahkan akses point lebih dari satu. Contohnya kita akan menambahkan akses point 2 misalnya di sini. Kita bisa membagi terlebih dahulu menggunakan hub yang dimana fungsi hub itu kita perbedaan dengan switch-nya yaitu untuk hub mungkin hanya sebagai terminal atau pembagi saja, tidak bisa manageable seperti yang dimiliki kemampuan pada switch seperti itu. Jadi kita bisa saja nantinya untuk pengembangan pada studi kasus yang memang diterapkan di lapangan, jadi kita bisa saja bagi terlebih dahulu supaya kita bisa cabang kembali atau paralel kembali untuk penambahan akses poinnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba masuk ke router. Sini saya exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal atau konfigur terminal. Nah, di sini kita akan buat seperti tadi, yaitu masuk ke interface gig 0/1.10. Saya menyesuaikan pilan yang sudah terkonsep sebelumnya, jadi supaya mudah diingat juga seperti itu. Nah, kita akan coba enter. Lalu kita akan enkapsulasi terlebih dahulu untuk ID pilan 10 seperti itu. Kita akan enkapsulasi
Lalu kita akan masukkan IP address untuk interface VLAN yang pertama atau VLAN 10. 1255 255. Nah, untuk yang selanjutnya kita exit. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat virtual interface yang selanjutnya untuk VLAN 20. Kita masuk kembali. Coba masukkan IP address. Mohon maaf, terdapat kesalahan di sini. Saya keliru memasukkan IP address-nya. Seharusnya di sini menggunakan IP 10.10 untuk VLAN yang pertama atau VLAN 10 seperti itu. Kita akan coba exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk kembali ke interface yang tadi 1.10. Kita masukkan kembali IP address-nya atau kita robah jadi 10.10.1. Nah, seperti ini. Kita exit. Lalu kita akan masukkan untuk interface yang kedua. IP address 20.1. Mohon maaf, terdapat keliru. Saya belum mengenskapsulasi untuk VLAN 20-nya seperti itu. Kita akan coba enskapsulasi terlebih dahulu. Encapsulation.1q20. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kita exit. Kita akan masukkan untuk VLAN yang ketiga. 30 encapsulation untuk IP address-nya. Exit. Lalu untuk interface yang terakhir atau interface yang keempat, kita exit. Nah, setelah semua selesai dikonfigurasi, kita akan melanjutkan kepada konfigurasi IP DHCP pool untuk tiap VLAN-nya seperti itu. Oke, di sini kita akan buat DHCP pada VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi terminal kembali. Nah, setelah masuk, kita ketikkan perintah yang sebelumnya kita juga kurang lebih sama pada gedung yang sebelumnya seperti ini, VLAN 10. Nah, untuk networknya kita sesuaikan karena kita tadi menggunakan IP 192.10.10.1 untuk VLAN 10, maka kita masukkan IP network seperti ini 10.0 dengan beserta subnet masknya seperti itu. Nah, selanjutnya default routernya kita arahkan ke IP yang dimiliki atau yang sudah kita konfigurasi pada interface 1 atau VLAN yang 10 tadi seperti itu. 10.10.1.
Nah, seperti itu. Kita exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP untuk pilihan yang kedua atau pilihan 20. Untuk pilihan 20 karena sesuai yang sudah kita konfigurasi tadi, di sini menggunakan network atau segmen 20, jadi kita sesuaikan seperti ini. Nah, kita akan coba buat untuk yang pilihan ketiga atau pilihan 30 dengan network 19.8.30.0. Nah, untuk yang terakhir kita buat untuk pilihan yang pilihan 40 atau interface virtual yang keempat. Kita exit dulu. Nah, pilihan power Nah, kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi pada pilihan 10, 20, 30, dan 40. Seperti itu. Kita akan exit, lalu kita write terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba melakukan pengetesan request IP terhadap masing-masing pilihan atau masing-masing interface-nya. Nah, di sini sedikit ulasan terkait konfigurasi access point-nya. Nah, di sini saya hanya mengubah nama atau SSID dari setiap access point-nya. Nah, di sini sudah menyesuaikan, ada access point produksi lantai 1. Untuk yang selanjutnya sama kurang lebih, hanya beda di penamaannya saja, lantai 2, lantai 3, dan lantai yang seterusnya, seperti itu. Nah, untuk password saya tidak gunakan terlebih dahulu di sini, jadi kita bisa langsung konekkan melalui PC wireless seperti itu. Kita nanti bisa refresh di sini untuk mencari SSID tiap akses poinnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebelum itu juga saya sudah merubah terlebih dahulu pada physical network interface atau network adaptor yang digunakan. Nah, di sini interface-nya saya ganti, yang semula menggunakan LAN atau Ethernet, kita ganti menggunakan wireless seperti itu. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, kita akan coba request IP. Kita klik DHCP. Nah, mohon maaf di sini terdapat error atau kesalahan tidak dapat mendapatkan IP. Kita coba troubleshoot terlebih dahulu. Sepertinya pada konfigurasi switch pada gedung C di sentralnya ini, kita coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini saya tadi terlewat untuk menjelaskan. Nah, pada konfigurasi sebelumnya ini kurang lebih sama, kita coba aksesnya itu rubah ke terang agar dapat IP mohon maaf, interface yang pertama ini dapat melewatkan beberapa pilihan yang sudah dikonfigurasi pada router tersebut, seperti itu, yang nantinya akan diteruskan terhadap interface lain yang kita akan akses, seperti itu. Nah, setelah kita rubah ke terang, kita checklist beberapa pilihan yang sudah saya masukkan di database. Nah, saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu pada database-nya. Nah, di sini saya masukkan 4 pilihan. Di sini ada pilihan 10, 20, 30, dan 40 berdasarkan ID-nya yang unik atau masing-masing memiliki ID yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dapat terlihat kita sudah centang atau checklist. Kita close. Nah, sembari menunggu interface-nya berwarna hijau,
Nah, saya akan coba perlihatkan interface-interface yang akan kita akses atau konfigurasi yang kita akses, yang akan kita uh, teruskan ke terhadap akses point yang berada di tiap lantai. Nah, di sini kita rubah menjadi pilihan 10. Kita akan menyesuaikan akses point pada mana lantai saja, pada lantai mana saja yang kita akan beri akses. Nah, di sini contohnya pilihan 10 kita akan lewatkan di fast Ethernet 1 atau interface yang kedua di switch sentral ini, seperti itu. Nah, akan coba sesuaikan. Nah, seperti ini. Di sini terlihat indikator masih berwarna oranye untuk pilihan 20, 30, dan 40. Kita akan coba request IP di pilihan 10 yang interface-nya atau indikator interface sudah berwarna hijau. Kita akan request. Nah, dapat terlihat di sini PC di lantai 1 yang berada di gedung produksi tersebut sudah berhasil mendapatkan IP yang diberikan oleh interface pilihan 10 dari router yang berada di gedung produksi tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan coba di PC atau perangkat di pada lantai 2 dan yang seterusnya. Kita coba request IP-nya. Nah, di sini sudah sesuai. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini juga sudah mendapatkan. Ini bisa disimpulkan bahwa kita sudah berhasil mengkonfigurasi dan konfigurasi tersebut bisa dianggap benar karena kita pada saat merequest atau meminta IP terhadap server atau dalam kata lain router di pilihan 30 contohnya seperti ini, kita berhasil mendapatkannya. Nah, begitupun pada lantai 4 kita berhasil mendapatkan IP-nya seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi pada gedung C. Kita akan lanjut melakukan routing menggunakan ISGP supaya kita bisa melakukan koneksi antar gedung seperti itu, dan supaya kita dapat terkoneksi juga terhadap server yang berada di gedung A, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk melanjutkan supaya kita bisa terhubung setiap antar gedungnya, kita akan melakukan routing. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi pada router pertama atau router core. Di sini kita akan routing menggunakan IRP seperti itu. Kita exit terlebih dahulu. IRGB kita masuk ke konfigurasinya seperti ini. Masuk dulu ke configure terminal atau konfigurasi terminal. Kita masukkan perintahnya. Nah, saya memberi ID atau inisialisasinya 1 seperti itu. Di sini sebetulnya bisa saja dimasukkan 10 atau 100, tapi saya menggunakan inisialnya 1 aja seperti itu. Kita masukkan network. Yang pertama kita masukkan network yang berada pada interface 1 atau interface yang terhubung dengan server atau yang berada di ruangan A seperti itu, karena networknya itu 192.168.1.0. Kita masukkan seperti ini. Untuk subnet masknya, karena kita tadi menggunakan slash 29, kita jadi di sini masukkan 248 seperti ini. Kita enter. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba masukkan network pada interface yang kedua dan seterusnya, yaitu yang ketiga, yang dimana interface yang kedua itu kita sambung ke gedung B dan yang ketiga itu ke gedung C. Seperti itu kita masukkan networknya 100.0 dan di sini subnet busnya 252. Itupun yang interface yang terakhir seperti ini.
Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan lakukan exit. Lalu exit kembali, kita write. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada gedung B atau router gedung B dan gedung C seperti itu. Kita lakukan seperti tadi. Kita enable terlebih dahulu. Kita configure terminal. Lanjut ke dalam routingnya. Kita masukkan network yang tadi seperti di router core. Kita masukkan network 192.168 1.0, mohon maaf, 25.248. Lalu kita masukkan network yang berada pada interface di sini. Nah, di sini kita akan saat selesai mengkonfigurasi atau memasukkan network, di sini ada trigger yang menyatakan bahwa terdapat agensi baru pada saat kita selesai melakukan routingnya. Seperti itu akan terdeteksi secara otomatis seperti ini. Nah, kita exit terlebih dahulu. Kita akan lakukan pengujian terhadap interface 1 yang berada di router core atau router pusat, kurang lebih seperti itu. Kita write terlebih dahulu. Nah, kita coba ping ke sana 1.1. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat kita melakukan uji koneksi terhadap IP yang tentunya beda segmen, bahkan kita beda interface. Nah, di sini sudah terlihat sudah dapat terhubung, ditandai dengan pesan sukses seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke konfigurasi gedung C seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi routing pada gedung C atau router yang berada di gedung C seperti itu. Kita coba buka, kita lanjut konfigurasi seperti tadi. Kita enable terlebih dahulu, masuk ke configure terminal. Nah, di sini kita akan beri perintah seperti tadi. Kita masukkan network ya sesuai kurang lebih sama seperti tadi 1.0. Nah, setelah itu kita masukkan IP address atau network address yang berada di interface pada router gedung C ini. Mohon maaf, saya ada keliru di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama sudah terdeteksi. Kita akan coba lakukan testing atau pengujian. Kita ping ke router utama. Nah, di sini juga dapat terlihat sudah merespon dengan pesan sukses bahwa uji coba ping terhadap router utama atau router yang berada di gedung A itu sudah berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan coba untuk mengakses server yang berada di gedung A, yang dimana kita akan mencoba pengaksesan pada lantai-lantai yang berada di setiap gedungnya, yaitu gedung B dan gedung C seperti itu. Nah, kita coba akses terlebih dahulu atau coba kita ping terlebih dahulu ke IP yang dimiliki oleh server. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita belum bisa atau tidak bisa mengakses terhadap
server yang berada di gedung A tadi, dikarenakan kita belum melakukan penambahan routing atau konfigurasi routing untuk setiap VLAN yang berada di setiap lantainya. Seperti itu, kita akan coba tambahkan di router pada setiap gedungnya seperti itu. Nah, kita akan coba buka. Di sini kita akan coba lakukan kembali konfigurasi routingnya. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita masuk seperti tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-IP yang berada di setiap lantainya. Tentunya sesuai VLAN-nya juga seperti itu. Kita bisa langsung enter karena di sini kita menggunakan /24 juga. Jadi default kita tekan enter saja agar lebih cepat. Kita masukkan yang kedua dan yang ketiga. Nah, kita exit terlebih dahulu. Nah, kita akan lakukan pengujian pada PC yang tadi. Sebelumnya kita lakukan pengujian itu request timeout atau kita tidak dapat mengakses server yang berada di gedung A tadi. Kita akan coba cek kembali. Nah, setelah kita tambahkan konfigurasi routing tersebut, kita dapat mengakses sebuah server yang berada di jaringan atau segmen yang berbeda. Tentunya ini berbeda interface juga ya, bahkan ini sudah antar gedung kurang lebih seperti itu. Kita bisa akses kedua servernya. Kita akan coba akses server yang kedua. Nah, IP-nya 1.3. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini juga memberikan replay yang dimana konfigurasi kita terhadap routing antar segmen jaringan atau antar gedungnya sudah berhasil kita terapkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke konfigurasi pada gedung C untuk memastikan bahwa klien atau endpoint device yang berada di gedung C juga dapat mengakses kedua server tersebut dengan cara menambahkan konfigurasi pada router di setiap gedungnya seperti yang sebelumnya kita kerjakan atau kita lakukan seperti itu. Untuk gedung C kita masuk seperti tadi. Router mohon maaf, masuk dulu ke konfigurasi terminal. Konfigur terminal. Nah, kita akan masukkan network yang berada di setiap lantainya. No. Terus lakukan yang kedua, 3 dan 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita exit, kita write. Nah, kita akan uji coba untuk mengakses server yang berada di gedung A atau segmentasi IP jaringan yang berbeda. Kita akan coba tes. Kita ping. Nah, di sini dapat terlihat pada saat kita melakukan uji ping, di sini sudah sukses atau memiliki pesan replay yang dimana kita sudah dapat berkomunikasi dengan perangkat server yang berada di gedung yang berbeda atau tepatnya yang berada di gedung A seperti ini. Nah, selain itu juga kita di sini dipastikan juga sudah dapat berkoneksi atau berkomunikasi antar VLAN-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba
melakukan akses web server. Di sini sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi sedikit terhadap service HTTP atau web server untuk memberikan layanan terhadap klien di service atau layanan HTTP atau web server, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba tes di salah satu komputer. Nah, coba tes di sini. Kita masuk ke mode desktop, lalu ke web browser. Nah, kita akan akses IP-nya. Kita masukkan. Nah, di sini dapat terlihat server memberikan respon dengan baik ketika pada saat klien yang berada di gedung yang berbeda ingin merequest atau mengakses server tersebut. Kita coba akses server yang satunya lagi. Nah, di sini dapat terlihat keduanya normal dan dapat kita akses dengan cepat, kurang lebih seperti itu. Kita coba akses di gedung C seperti itu. Di sini kita buka web browsernya. Kita masukkan 68.1.2. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan. Saya coba ping terlebih dahulu ke server. Nah, di sini belum dapat melakukan ping terhadap server. Saya akan coba troubleshoot terlebih dahulu permasalahannya. Oke, baik. Tadi saya memiliki permasalahan terhadap konfigurasi IP di sisi klien atau endpoint device-nya, kurang lebih seperti itu. Tadi saya sudah coba troubleshooting terlebih dahulu, sedikit kekeliruan, dan di sini saya akan coba kembali untuk uji koneksi terhadap server atau pengaksesan web server di gedung A seperti itu. Nah, di sini dapat terlihat sama seperti sebelumnya, pada gedung B kita berhasil mengakses server pada segmentasi jaringan yang berbeda tentunya, seperti itu. Kita akan coba tes server yang kedua. Nah, di sini juga sudah sama, kita bisa mengakses server 1 atau server yang berada di lantai 1 pada gedung A, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini sudah aman untuk hasil dari konfigurasi routingnya. Mungkin itu saja terkait penjelasan routing atau konfigurasi routing untuk kita dapat tersambung atau kita dapat saling berkomunikasi pada perangkat-perangkat yang berada di gedung yang berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja kurang lebih dari konfigurasi pada skema atau topologi yang saya buat terkait permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal tadi. Di sini untuk seperti permasalahan yang pertama tadi, koneksi internet yang tidak stabil, mungkin kita akan lebih bisa meminimalisir setelah kita merancang topologi seperti ini. Yang kedua itu koneksi antar departemen juga kita berikan solusi. Contohnya kita menggunakan interface yang sudah gigabit. Tentunya itu akan jauh lebih baik ketimbang kita menggunakan interface yang masih menggunakan pas Ethernet atau yang memiliki kecepatan maksimum transmitnya itu 100 Mbps, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba gunakan interface gigabit untuk kita lakukan istilahnya melewatkan sebuah traffic pada antar gedungnya atau antar routernya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan seperti itu backbone kita atau penggunaan jaringan
yang menuju pada router pusat bisa diharapkan lebih baik dari sebelumnya yang memiliki permasalahan seperti eh, sering terputus atau yang tidak stabil seperti itu. Nah, untuk pada server di sini kita menggunakan interface yang sudah diganti tentunya, upgrade dari gigabit, maaf, dari pas Ethernet kita naikkan menjadi gigabit internet seperti itu. Nah, untuk kedua servernya sama sudah diganti juga, yang dimana diharapkan ketika terjadinya lonjakan traffic pada saat mengakses server file seperti itu, kita server dapat menghandle dengan baik atau dengan lancar dan koneksi yang lebih stabil tentunya seperti itu. Ketika kita menggunakan pas Ethernet, kita hanya melakukan transmit 100 Mbps. Itu mungkin akan kurang ketika lonjakan trafiknya yang cukup tinggi atau pengaksesan ke dalam server file itu cukup banyak permintaannya dari klien atau dari setiap gedungnya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait solusi dari permasalahan yang ada dan solusi perancangan topologi jaringan internetnya, kurang lebih seperti itu. Jadi, eh, mohon maaf bila ada kekurangan dalam melakukan penyampaian atau penjelasan, dan di tahap konfigurasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.